Berapa tahun Anda jadi suami? Pernahkah Anda menurunkan ayat Quran tentang menjadi suami yang baik? Kenapa nggak Anda turunkan ayat-ayat jadi suami? Ini jadi suami, ini jadi ayah. Pernahkah Anda mendengar kalimat di Quran bahwa suami beriman itu tidak cepat marah pada pasangannya? Quran surah keempat ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami merasa punya iman, la tarithun nisaa karha. Jangan wariskan watak buruk kepada istrimu setelah kamu menikah. Dan turunkan bagaimana cara Nabi memahamkan itu. Bukan berarti setiap suami punya sifat buruk, tidak. Maksudnya ada sifat-sifat yang ditafsirkan oleh hadis Nabi. Kata Nabi, lihat-lihat kalimatnya, ittaqillaha fin nisa. Ditafsirkan oleh Nabi, para suami bertakwalah kepada Allah dari istri-istri kalian. Fa innahunna khaliqat min dal'in a'waj. Karena istri-istrimu itu diciptakan di tulang rusuk yang sangat sensitif. Bengkok, tapi sensitif. Mau diluruskan, takut patah. Dibiarkan, tetap bengkok. Apa maksudnya kata Nabi? Kamu itu laki-laki, diberi nama dengan rajul. Rajul itu seakar dengan rijal. Rijal itu keras, tegas, berwibawa. Kadang-kadang lupa, sifat rajul ini dibawa kemudian untuk berkomunikasi dengan istri. Istri punya sifat dengan sifat yang lembut. Dengan kelembutan itu cepat merasakan seperti tulang rusuk yang bengkok. Kadang muncul ketegasan kita dipahami salah oleh istri kita. Bagaimana menerjemahkannya? Turun ayatnya, turun hadisnya. Diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Diberi contoh lewat istri-istri Nabi. Kenapa akhirnya istri Nabi diperkenankan lebih daripada 4? Berapa istri Nabi? Lebih daripada 4. Teman-teman, di antara rahasianya, maaf ya, di antara rahasianya, karena istri-istri Nabi itu seluruhnya adalah miniatur seluruh karakteristik perempuan di muka bumi. Di seluruh istri Nabi mewakili karakteristik perempuan di muka bumi. Silahkan antum cek pulang ke rumah. Antum akan temukan di antara istri antum akan ada yang mirip dengan karakteristik istri Nabi. Akan ada sebelum menikah dengan Nabi. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan. Akan muncul. Tapi lihat bagaimana Nabi mendidik mereka. Masya Allah. Yang tadinya perhitungannya masalah uang belanja. Sekarang bagaimana satu kurma menjadi ibadah. Pulang ke rumah. Kalau istri antum banyak menuntut, pah belanja kurang, pah ini, pah itu. Baca, kembalikan kepada hadis. Kira-kira istri antum mirip siapa itu? Cek. Lalu lihat bagaimana Nabi mendidik istrinya ini. Sehingga berubah jadi satu kurma, bagaimana jadi ibadah. Praktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Besok-besok, Masya Allah. Pah, gak usah mobil, Pah. Gak usah mobil. Telunjuk kita ada sudah cukup, Pah, untuk menghentikan mobil di jalan. Sudah, Papa gak usah capek-capek lagi besok. Gak usah cari mobil, Pah. Kita tunjuk aja begini. Cukup, Papa. Dan itu membuat kita lebih tawadu dalam kehidupan. Masya Allah. Begitu turun, rendah hati, bayar. Enak. Cek, pulang ke rumah. Mungkin ada di antara antum yang istrinya mirip, misalnya maaf, Sayyidah Aisyah. Ada yang mirip misalnya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Ada yang mirip misalnya Ummu Habibah. Ada yang mirip Maimunah dan sebagainya. Kalau Khadijah itu agak susah. Agak susah. Khadijah itu dilukiskan di Al-Bukhari hadis yang keempat. Kalau Nabi punya masalah seberat apapun, itu pulang ke rumah, lihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah kegelisahan. Setengah masalah hilang. Mendengar kata-kata beliau, hilang semua masalahnya. Suamiku sayang, kau itu orang baik. Kau tidak punya musuh. Selalu berbuat baik pada orang lain. Menyambung silaturahim. Yakinkan pada dirimu. Yakinkan pada jiwamu. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Jadi begitu melihat wajah istrinya, hilang setengah kegelisahannya. Kalau mau cek, antum pulang dari kantor besok. Sedang punya masalah, pulang ke rumah. Ketok pintu yang pertama lihat wajah istri antum. Begitu setengah dari masalah antum hilang, punya peluang jadi setengah Khadijah dalam kehidupan antum. Tapi begitu antum lihat tambah masalah misalnya, itu jadi masalah. Sebetulnya mah ya, masalah itu nggak besar-besar amat nih mah. Tapi ketika lihat mama, kenapa jadi bertambah? Misal ya, itu yang jadi persoalan. Kembalikan. Enak teman-teman, bawa ke rumah. Ayo antum sudah berapa lama jadi suami? Yang di belakang jadi istri, jadi ibu. Kenapa anda nggak pernah sempat sih menurunkan ayat? Anda sudah puluhan tahun hidup. Belasan tahun berumah tangga, kenapa nggak dikeluarkan yang kecil-kecil? Jadi istri Qurani, jadi suami Nabawi, turunkan ayatnya, turunkan hadisnya. Ini indah kok, Nabi hidupnya nggak tegang. Nggak tegang, Nabi biasa aja. Pulang ke rumah kadang canda, lihat istrinya sedang membuat adonan dari tepung. Dilihat oleh Nabi, tiba-tiba apa yang terjadi? Diambil tepungnya, dicolekkan ke keningnya begini, ketawa bersama-sama. Besoknya dengan Sayyidah Aisyah balap lari, kata Sayyidah Aisyah, aku kalau dengan Nabi selalu lomba lari. Kalau aku sedang keadaan-keadaan langsingnya, aku menang dari Nabi. Ketika aku semakin gemuk, kalah sama Nabi. Nonton bareng-bareng, kadang diangkat oleh Nabi, Sayyidah Aisyah. Masya Allah, indah suasananya. Nikmat. Rumah biasa-biasa, ruangan kecil, tapi indah dialami. Demi Allah saya katakan, setelah menikah dengan Nabi, dibimbing oleh Nabi, tidak ada keluhan dalam rumah tangga Nabi. Indah, nikmat, enak, nyaman.
Nabi, Rasul, jamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi. Rumahnya RS7, ruangan sangat sederhana, sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Ibadahnya enak, nikmat, nyaman. Isinya tidak ada keluhan, makan seadanya, nikmat dan hidup luar biasa. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Rumah cukup luas, isinya luar biasa, nyaman, tenang, tentram. Kenapa tidak mendapatkan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi? Bukan karena kurang pintar, mungkin kurang pernah membuka tentang alur kehidupan kita. Coba dicek lagi. Nah ini baru kurang senyum aja udah rame gitu kan. Dan yang paling saya tidak habis pikir. Tidak habis pikir. Kok bisa ada orang belajar Al-Quran, belajar sunnah, pulang ke rumah, cerai dengan istri suaminya? Ini menurut saya keterlaluan. Antum belajar apa ini? Dulu orang belajar ini pulang ke rumah jadi harmonis. Dinyambung, jadi senang. Yang kurang dinaikkan, yang lebih diturunkan. Seimbang di sini. Kok bisa orang sekarang baru pulang belajar Quran, belajar sunnah, pengajian Quran, pengajian sunnah, pulang ke rumah pisah dengan suaminya? Lebih baik mencari suami, calon suami yang sunnah daripada menikah dengan laki-laki bid'ah. Masya Allah. 20 tahun berumah tangga. Antum ini kenapa? Heran saya. Ya, coba lihat baik-baik teman-teman sekalian. Barangkali antum salah belajar. Coba lihat baik-baik. Stepnya turunkan. Antum itu dititipkan oleh Allah suami antum yang sekarang. Karena itu pasangan terbaik Anda. Terbaik Anda. Jadi kekurangan Anda dilengkapi oleh suami Anda. Anda pun suami kekurangannya dilengkapi oleh istri Anda sekarang. Karena itu jodoh terbaik Anda. Maka kalau Anda mendapatkan kekurangan di istri Anda, wajar karena dia bukan malaikat sekali lagi. Kalau ingin cari sempurna, nikah dengan bidadari sana. Kalau mau cepat meninggal. Ya. Sama istri juga begitu, jangan banyak mengungkit kekurangan suami. Karena suami Anda bukan malaikat. Bukan malaikat. Kalau punya kesalahan, wajar. Kesalahan itu dikirimkan supaya Anda dapat pahalanya. Jadi kalau istri menuntut suami jadi soleh, jangan banyak dituntut, bantu dia menjadi soleh. Sama, suami juga demikian. Kalau suami mengharapkan istrinya solihah, jangan banyak dituntut, bantu dia untuk menjadi solihah. Kirimkan guru yang terbaik, dorong dengan kebaikan, jangan banyak diekspor kekurangannya, karena tidak ada yang sempurna. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin mencari kesalahan, setiap hari akan ditemukan. Tapi kalau antum bersabar dengan kekurangan, setiap hari Allah akan berikan kenikmatan dalam kehidupan. Fa'in karihtumuhunna syai'an, fa'in karihtumuhunna fa'asa an taqra'u syai'an, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau Anda temukan kekurangan yang membuat Anda tidak suka pada pasangan Anda, maka bersabarlah kata Al-Quran. Setelah Anda bersabar, Anda akan temukan di balik kekurangan itu ada keindahan yang telah Allah titipkan bagi Anda. Demi Allah saya katakan, bukankah saat Anda ada persoalan dengan istri dan suami, begitu selesai keadaan lebih tenang, lebih nyaman, lebih baik lagi? Allah kirimkan masalah bukan untuk rumah tangga Anda bermasalah, tapi supaya kehidupan Anda lebih baik dalam kehidupan. Nikmat teman-teman. Yuk, satu kali pulang ke rumah, duduk baik-baik. Kemudian renungkan dengan pasangan, sampai kapan kita akan seperti ini? Jauh dari tuntunan yang ini. Besok antum turunkan, tanyakan pada ustadz yang bersangkutan. Keluarkan ayat-ayatnya. Keluarkan hadisnya. Benar renungi bersama-sama. Pasang target. Bulan ini Al-Muharram masih tanggal 11. Saya punya waktu kurang lebih 19 hari. Untuk berlomba menjadi suami yang terbaik. Istri yang terbaik. Suami Qurani, istri Nabawi. Nanti lihat setelah 19 hari. Bedakan rasanya, rasakan bedanya. Pasti akan terasa bedanya. Akan lain kehidupannya. Ya. Paham? Alhamdulillah. Jadi itulah prakteknya, turunkan ayat-ayatnya, hadirkan ke bumi, turunkan hadisnya, maka insya Allah kebaikan ini akan didapatkan. Sesi ketiga. Saya selesaikan dulu ya. Ustaz, bagaimana mengeluarkan ayat Qur'annya, sehingga ayat itu bisa saya bawa dalam kehidupan. Sedangkan saya, gak hafal ayatnya. Kan gak mungkin kemana-mana saya bawa mushaf. Masya Allah. Mau ke kantor, rapat, bawa mushaf. Masya Allah. Ke pasar, bawa mushaf. Ketemu teman, bawa mushaf. Kata temannya, Masya Allah. Soleh amat nih. Si amat aja gak soleh. Misalnya, banyak. Bagaimana caranya? Inilah indahnya Al-Quran. Maaf. Allah tidak mungkin memberikan satu perintah dan larangan. Kecuali memberikan perangkat untuk memudahkan kita mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika Allah katakan hadirkan Quran dalam kehidupan, bawa dia. Maka Masya Allah, Allah pun turunkan manhaj untuk memudahkan Quran kita bawa dalam kehidupan.